Dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala P4TK BMTI yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Program dan Informasi, Bapak Igusti Made Ardana. Yang terhormat Struktural BMTI, para admin dan peserta diklat daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu masih diberi berkah dan kesehatan untuk menyelesaikan diklat kita sampai minggu terakhir. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kita melakukan evaluasi yang kedua untuk pelaksanaan diklat daring periode minggu kedua sampai dengan kelima. Kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala yang berhalangan hadir karena ada kesibukan lain. Dan untuk mempersingkat waktu, pada evaluasi kali ini kami ingin langsung mendengarkan keluhan, masukan atau saran dari Bapak Ibu peserta terhadap pelaksanaan diklat daring dari seluruh aspek, baik itu layanan sistem, mentor, admin maupun kontennya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Ibu untuk langsung menyampaikan apapun yang masih perlu kami benahi, apapun yang masih perlu kami perbaiki dengan cara masih raise your hand, nanti oleh host akan dinaikkan menjadi panelis. Jika ada yang ingin menuliskan pertanyaan melalui chatnya juga kami persilahkan. Kami harap Bapak Ibu fokus pada evaluasi diklat daring. Jika ada hal lain di luar ini, mungkin bisa di chat saja, walaupun tidak dijawab sekarang, nanti akan kami kompilasi. Baik, saya persilahkan. Ada yang sudah? Baik, Bapak Ibu, saya persilahkan. Atau di chatting mungkin ada yang sudah masuk? Kalau ada peserta yang mau menuliskan, ada yang sudah masuk ya? Yang dari YouTube barangkali ada yang sudah? Oh iya, dengan Bapak Putu Astawan, kelas D untuk diklat EMS. Yang ingin saya tanyakan, apakah diklat moda daring ini ada kelanjutannya, misalnya praktek di BMTI? Saya persilahkan kepada Pak Kabid untuk memberi tanggapan. Cek. Baik, terima kasih Pak Putu. Untuk kelanjutan diklat daring ini memang kita rencanakan nanti di tahun 2021 ketika masa pandemi sudah selesai, kita akan usahakan memanggil beberapa teman yang sudah, beberapa ya, kemungkinan tidak semua karena kuota kita juga terbatas. Jadi kita akan coba panggil teman-teman yang sudah lulus untuk mengikuti penguatan sekaligus dengan kalau memang nanti tahun depan masih ada uji kompetensi keahlian, kita akan panggil untuk itu. Ya.
Yang pasti ini akan kami rekap, kemudian akan menjadi prioritas untuk pemanggilan tatap muka ke depan. Terima kasih. Ya, demikian Bapak Putu. Para peserta diklat daring ini yang sudah memperoleh sertifikat yang lulus akan diprioritaskan untuk dipanggil kembali pada tahun anggaran 2021. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan saran masukannya? Dari Bapak Joni Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan yang sering terjadi mungkin masalah jadwal pelatihan semua. Jadwal pelatihannya bentrok dengan kegiatan di sekolah. Memang saat ini ada beberapa sekolah yang sudah mulai melakukan PPDB jadi bentrok ya. Mungkin itu bisa Bapak Ibu sampaikan ke admin dan mentor agar jadwalnya bisa diatur lebih baik lagi. Kita waktunya 1 minggu lagi ya Bapak Ibu ya. Sampai ini akhir minggu ke-5 dan 1 lagi minggu ke-6 berakhir di tanggal 23 Juni. Ini ada satu lagi dari Pak Sumiran Sima. Saya dari SMK Negeri 5 Waingapu. Mau bertanya apakah diklat ini setiap tahun dan sudah bisa mengikuti lagi dengan kompetensi kalian yang lainnya. Untuk sementara yang kemarin kami prioritaskan dulu yang sama dulu kompetensinya. Nanti kalau ada angkatan 23 kita akan ambil mulai yang pilihan. Jadi Bapak Ibu tidak dibatasi sepanjang masih dalam 1 KK kalau boleh. Ya, 1 kompetensi keahlian. Nah, nanti kalau memang ada yang dari jurusan lain, kita juga akan melihat ya. Yang prioritas pertama adalah yang linear, yang kedua baru kita ambil yang teman-teman yang memang kurang, kita akan coba ambil nantinya. Yang pasti bisa untuk ikut yang kedua, silahkan saja. Ya, untuk ikut yang sama maksimal minimal itu 2 tahun batasnya. Nanti untuk yang ikut kedua silahkan saja, kalau nanti ada bukaan yang kedua atau selanjutnya kan juga mendaftar, yang penting tidak sama. Yang diikuti sekarang apa, besok yang angkatan berikutnya berbeda, itu aja. Ya, silahkan saja. Tambahan informasi saja ini buat Bapak dan Ibu. Penutupan rencananya akan dilaksanakan tanggal 23 Juni pukul 13.00. Nanti rencananya kami akan mengundang dari Dirjen, baik Dirjen GTK ataupun Dirjen Vokasi. Kemudian nanti juga kami akan minta bantuan perwakilan dari Bapak dan Ibu untuk testimoni peserta. Kurang lebih ada 2 orang, nanti kami akan koordinasi dengan mentor siapa yang akan duduk. Paling 2 orang itu perwakilan dari satu tim. Ya, silahkan, ada yang raise your hand dari Bapak Sahrir SPD. Silahkan Pak, Bapak sudah online. Kalau bisa videonya dinyalakan. Speakernya juga masih nonaktif, diaktifkan dulu. Mic-nya maaf. Ya, silahkan Pak Sahrir untuk mata diklat apa dari SMK mana Pak? Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Kenalkan, nama saya Sahrir, guru kompetensi keahlian teknik pemesinan, mengikuti kelas pemesinan price 1, kelas price B. Untuk Silakan price, Pak.
Saya dari SMK 1 Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah mungkin masukan bahwa jikalau nantinya ada kelanjutan dari kegiatan Diklat Moda Daring ini, alangkah baiknya jikalau untuk angkatan selanjutnya ada berkesinambungan dengan program sebelumnya. Maksud saya dengan memperhatikan data-data yang sudah ada pada BMTI tentunya. Kemudian ada pertanyaan, apakah untuk angkatan selanjutnya kami ini yang sudah mengikuti ini bisa mengikuti kelas lain lagi. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa dibolehkan. Jadi apakah kami bisa mengikuti pada kompetensi yang sama, tetapi pada kelas daring yang berbeda, tentunya dengan pelatihan yang lain. Dan untuk LMS barangkali kalau boleh masukan, kami sangat senang terfasilitasi untuk di kelas kami. Price itu sangat membantu sekali karena selain Vicon mentoring yang terjadwal 2 kali sepekan itu, kami biasa difasilitasi untuk diskusi bebas. Itu sangat membantu bagi kami, tidak mengenal waktu. Yang penting kami request, kami diberikan kesempatan untuk melalui LMS. Nah, namun ada satu hal yang boleh kalau ada masukan pada pihak pengembang LMS, kiranya antara kelas misalnya dalam kelompok yang sama, yang mungkin price 1A dan 1B kalau di kelas kami, itu bisa saling mengomentari atau menanggapi forum diskusi bebas melalui LMS. Untuk saat ini hanya diperbolehkan sesama dalam satu grup atau satu kelompok. Jadi itu untuk LMS. Kami sudah bisa memberikan apresiasi yang sangat baik karena terfasilitasi kebutuhan kami untuk diskusi bebas selain Vicon yang dijadwalkan. Selain itu kami bisa melakukan Vicon difasilitasi oleh P4TK BMTI. Terima kasih. Itu sementara dari saya dari Kabupaten Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahrir. Jadi tadi selain saran ada pertanyaan Pak Made, mungkin agak serupa dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah boleh ikut lagi di angkatan selanjutnya tapi di KK yang sama tapi jurusan yang beda, apakah boleh? Yang penting mata diklatnya berbeda, silahkan saja Bapak Ibu. Ini kan kesempatan daring ini mau, jadi kita tidak dibatasi. Yang penting Bapak Ibu punya waktu, silahkan. Yang kedua, terima kasih masukannya ya untuk diskusi. Kita akan pertimbangkan nanti kalau bisa grupnya dibuka untuk diklat yang sama. Ya, misalnya pemesinan A dan B gitu, Bapak dan Ibu A dan B bisa masuk dalam satu grup diskusi. Kita akan buat nanti. Nanti mungkin ini Pak Ujang dan kawan-kawan yang dengar ini masukan cukup bagus. Tolong kalau memang ini lagi seminggu ya. Iya, lagi seminggu. Sayang kalau dari pertama Bapak memberikan masukan mungkin kita langsung ubah. Untuk yang kedua mungkin nanti ya, kita akan buat 2 forum. 1 forum di kelas itu sendiri, kedua forum di mata diklat. Jadi bisa sharing antar teman kelas A, kelas B, kelas C, biar bisa berbagi informasi. Karena sharing itu yang sangat diperlukan di antara kita. Ini masukan teman-teman PTP, Pak Ujang dan kawan-kawan yang hari ini juga ikut. Mungkin ikut, silakan itu dipertimbangkan, masukannya cukup bagus. Jadi buat 2 forum, 1 forum mata diklat, 1 lagi forum kelas. Jadi disiapkan 2 forum saja di setiap LMS yang mata diklatnya sama. Ya, terima kasih Pak masukannya, cukup bagus dan saya pikir perlu ditindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih Pak Made, Pak Sahrir, terima kasih. Salam sehat untuk Bapak, Pak. Terima kasih. Baik, peserta lain ada lagi? Dengan Bapak Purwanto, silakan Bapak sudah online. Bapak Purwanto? Siap, ya. Ya, silakan Bapak.
Videonya barangkali, oh ya, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah dan luar biasa ini, terutama bagi saya sendiri di diklat pengelasan mic dan tik dasar. Nah, bagi saya pribadi ini juga melakukan suatu langkah yang cukup bagus, di mana di masa pandemi COVID seperti ini kita bisa terus mengembangkan kegiatan keprofesian berkelanjutan sebagai guru. Untuk pertanyaan saya terkait konten-konten atau isi di dalam LMS atau lembar kerja yang sudah di-share di LMS, kemudian kita download, apakah itu mungkin ketidaktahuan saya atau saya kurang paham, di dalam lembar kerja itu terkadang terformat apa istilahnya yang tidak bisa dimodifikasi filenya, suatu contoh seperti itu. Jadi artinya kita tinggal ngisi saja. Itu menurut saya kurang menumbuhkan kreativitas daripada peserta. Nah, langkah bagusnya nanti kalau ada materi-materi yang atau lembar kerja yang diupload, itu minimal formatnya bisa dirubah, di mana peserta bisa mengkreasi atau merubah supaya tampilan atau jawaban yang diberikan oleh peserta itu semakin lengkap dan semakin menarik seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua terkait dengan kegiatan jadwal istilahnya diklat online daring ini, menurut saya pribadi, terutama saya di Kalimantan Timur di Kota Samarinda, cukup besar ya dampaknya bagi saya sendiri, di mana sudah sejak bulan Februari atau Maret kemarin tidak bertemu dengan siswa, dan saya terus bisa mengupdate skill keterampilan saya, baik itu tambah wawasan daripada teman, kemudian daripada mentor, dan tentunya juga harapan kami sebagai peserta, apabila memang ada di tahun berikutnya kita bisa dipanggil untuk melaksanakan diklat secara tatap muka dan sekaligus ujian kompetensi dan sertifikasi, tentunya kami juga akan mempersiapkan diri dengan lebih lagi supaya sampai di PM43 PMTI Bandung kami betul-betul siap untuk diuji sesuai dengan keterampilan kami. Demikian untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Banto. Ya, terima kasih atas saran masukannya. Ini baik sekali mengenai konten dalam LMS atau lembar kerja yang kurang bisa dimodifikasi. Ini jadi masukan bagi pengembang PTP ya Pak. Mudah-mudahan seminggu ke depan bisa kami upgrade, kami penuhi. Namun jika tidak, nanti mungkin di angkatan berikutnya. Kemudian untuk diklat tahun depan juga, jika memang kami masih diberikan anggaran dan programnya disetujui, seperti yang disampaikan Pak Made tadi, para peserta diklat daring yang lulus yang mendapatkan sertifikat memang akan diprioritaskan untuk dipanggil lagi di tahun berikutnya. Terima kasih sekali lagi Pak. Salam sehat untuk Pak Purwanto. Pak Oki, ada lagi? Ini beberapa pertanyaan dari peserta yang melalui chat. Yang pertama dari Bapak Dadan Hermawan dari SMK Pasundan 2 Banjaran. Peserta kelas B untuk diklat AC, pertanyaannya adalah apakah kelanjutan dari moda daring ini yang lulus akan tersertifikasi lebih lanjut? Maksudnya tersertifikasi bagaimana ya Pak? Tapi yang jelas Bapak Ibu yang lulus akan mendapatkan sertifikat diklat bagi guru pendidik yang nantinya bisa menambah portofolio Bapak Ibu untuk keperluan sertifikasi guru. Tapi bukan berupa sertifikat LSP gitu, karena Bapak Ibu kan tidak mengikuti UKK. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab. Ada tambahan Pak, silakan. Jadi nanti Bapak Ibu yang Pak Dadan ini seperti saya katakan sebelumnya, memang ada kelanjutan nanti tahun depan kalau kita
mengadakan diklat lagi, Bapak dan Ibu yang ikut tahun sekarang diutamakan. Nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti pembekalan, kemudian persiapan untuk sertifikasi, ya, uji kompetensi ya. Nanti di sana akan diberikan juga kalau lulus akan diberikan sertifikat uji kompetensi. Itu yang dimaksudkan, saya pikir itu. Kalau yang sekarang diklatnya kita, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat diklat dari P4TK BMTI. Ya, itu aja. Coba yang lainnya naikkan, apalagi? Ada lagi pertanyaan? Itu ada yang hands, silahkan. Dengan Bapak Zainal, silahkan Bapak Zainal, Bapak sudah kami naikkan jadi panelis. Bisa diaktifkan video dan mic-nya. Halo Bapak Zainal. Ya. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Zainal dari SMK Buru Mandiri Tanjung Sari di Sumedang, Jawa Barat. Saya peserta diklat otomotif TKRA untuk sistem AC. Ada dua hal. Yang pertama adalah pernyataan, yang kedua pertanyaan nanti. Untuk pernyataannya, selama kita mengikuti diklat ini, alhamdulillah sangat baik sekali dari konten-konten, materi dan juga mentor juga admin di LMS sangat kooperatif dan juga menyenangkan buat kami. Cuman ada pertanyaan, meskipun hal ini sepele, tapi prinsip buat saya khususnya. Yang pertama berkaitan dengan materi-materi yang di-share di LMS. Itu kalau tidak salah yang menciptakan atau yang punya haknya adalah P4TK BMTI. Ada nggak ketentuan khusus atau boleh kami secara langsung menggunakan materi-materi itu untuk di-share kembali ke peserta didik dalam artian sebagai bahan pembelajaran? Ini hal sepele mungkin, tetapi ini prinsip agar kami dapat izin langsung menggunakan materi-materi yang ada di LMS. Yang kedua, pertanyaan dari saya adalah, sudah dijawab sebetulnya tadi, seandainya ada peserta yang tidak lulus sehingga dipanggil nanti, tidak dipanggil ke P4TK, apakah ada surat keterangan atau apapun bentuknya yang menyatakan bahwa telah mengikuti diklat selama 6 pekan secara daring ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada tidak korelasi antara diklat daring ini dengan UKG atau sertifikasi dan sebagainya yang berkaitan dengan profesi sebagai guru? Mungkin itu Pak, satu pernyataan dan 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya, apakah boleh konten-konten atau materi di-share kembali kepada siswa untuk dijadikan bahan pembelajaran? Yang kedua tadi disampaikan, ada enggak korelasinya antara diklat dengan sertifikasi atau UKG? Dan yang ketiga pertanyaannya, bukti atau surat dari P4TK yang menyatakan kita telah mengikuti diklat hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Saya akan coba jawab dulu mengenai sertifikat atau surat keterangan. Jadi bagi Bapak Ibu peserta yang belum dinyatakan lulus, akan diberikan surat keterangan, tapi hanya bagi yang memenuhi syarat, misalnya tetap kehadirannya ada, tugas-tugas ada, hanya mungkin di bagian apa belum dapat lulus. Tapi bagi peserta yang sama sekali tidak ada kabar, tidak bisa dihubungi, tapi di LMS masih tetap ada aktif,
itu mungkin tidak diberikan apapun gitu Pak. Tuh, seperti itu. Untuk 2 pertanyaan lain akan dijawab oleh Bapak Kabid. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk konten, materi, Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, kita sama-sama dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan materi yang ada bisa dipakai ya, mau video mau apa silahkan, tinggal nanti masukkan sumbernya dari mana, udah ya. Kemudian itu aja. Yang kedua, masalah ini tidak ada hubungannya dengan sertifikasi, kemudian dengan UKG, Bapak Ibu tidak ada ya. Sama sekali tidak ada. Ini untuk menambah portofolio Bapak Ibu saja, untuk diklat-diklat nanti kita akan usahakan itu masuk ke SIM PKB. Demikian Pak Zainal, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak semuanya. Ya, demikian Pak Zainal. Terima kasih atas peserta pengoperasian mesin bubut 1. Pertanyaannya, sistem penyeleksiannya itu seperti apa untuk ikut diklat daring ini? Karena ada rekan saya yang belum punya ijazah sarjana tetapi lolos seleksi. Akan tetapi beliau berhenti di tengah jalan karena tidak sesuai kualifikasi pendidikannya. Bapak Ibu, sebenarnya kami ingin memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak Ibu untuk mendaftar ya. Kami ingin memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak Ibu untuk mendaftar di sistem kami, dan yang kedua juga bahwa untuk kegiatan ini terus terang kita memang buka selebar-lebarnya. Itu permintaan dari keinginan dari Bapak Ibu ingin diklat apa kami bebaskan, karena sekarang tagline-nya kan Guru Merdeka, jadi kami tidak membatasi, silahkan. Yang penting bagi kami bahwa kualifikasinya minimal S1 atau D4, nah itu yang sudah kami sampaikan. Tetapi beberapa teman ternyata mencoba memasukkan, dan kami terus terang kecolongan juga karena beberapa masuk tidak tidak sesuai dengan kualifikasi. Setelah kami telusuri dan kami hubungi angkutan, memang beberapa mengakui hanya iseng kadang-kadang atau ingin menambah ilmu, silahkan saja, tetapi kami sesuai dengan ketentuan yang kami tetapkan bahwa apabila ada yang ikut sampai tamat pun terus ketahuan, ya mohon maaf, mungkin kami tidak bisa memberikan sertifikat. Jadi kedepannya kami mohon kepada Bapak Ibu, tolong kalau kita sudah diberikan kepercayaan untuk mengisi data, isilah yang sebenar-benarnya. Jangan sampai Bapak Ibu memanipulasi data, karena itu risikonya sangat besar sebenarnya ya. Jadi kalau memang diminta belum S1 ya jangan mendaftar bilang S1 ya, itu aja. Kita bukan apa-apa, kita saling percaya saja karena kami ingin menumbuhkan kepercayaan kepada Bapak Ibu untuk mendaftar ya. Nah, karena kondisi kemarin yang mengajarkan ke kami seperti itu, maka untuk angkatan kedua, ketiga, dan keempat seterusnya kami sudah mengubah sistem. Jadi kami akan meminta masing-masing peserta untuk mengupload ijazah terakhir. Mohon maaf, jadi untuk selanjut ke depannya kami akan menerapkan privilege seperti itu. Bapak Ibu, sebelum dipanggil ada SK, kami akan ada namanya verifikasi data pemanggilan yang pertama dulu. Di situ kami akan minta Bapak Ibu untuk mengajukan ijazah bagi yang tidak punya nomor UKG. Ya, mohon dimaklumi Bapak Ibu, kemarin memang kita buka seluas-luasnya kepada Bapak Ibu. Yang penting bagi kami Bapak Ibu tidak stagnan dalam kondisi pandemi. Silahkan menggunakan kegiatan daring online ini untuk belajar meningkatkan kompetensi, tapi dengan satu syarat sebenarnya kami minta kemarin itu, tolong yang sudah S1 atau D4, karena sesuai dengan ketentuan di TUSI kami yang bisa mengikuti diklat ini adalah yang seperti itu ya. Itu saja. Seleksi sekali lagi kami seleksi secara mandiri saja, sedangkan pengajuan kami buka seluas-luasnya dari Bapak Ibu tanpa persetujuan dulu dari kepala sekolah, nanti setelah itu kami baru minta persetujuan. Dan untuk kedepannya kami sudah ubah. Terima kasih masukannya ya. Semoga ke depan kita lebih cermat lagi. Terima kasih.
Ada tambahan, silahkan Pak. Tambahan sedikit mungkin dari yang Pak Made kemukakan, ada dari Bapak dan Ibu, ada beberapa orang yang berasal dari provinsi wilayah binaan BMTI ya. Nah itu mohon maaf perlu kami sampaikan bahwa itu tidak bisa kami lanjutkan untuk menjadi peserta. Dan itu pun ada yang japri katanya ke beberapa admin juga bahwa minta kebijakan. Ya, kami bilang itu sudah diatur oleh Jakarta bahwa kami di 3 P4TK kejuruan itu sudah berbagi wilayah. Ya, mohon Bapak dan Ibu maklumi bahwa kami punya wilayah sesuai yang ada di surat pemanggilan. Kemudian terkait yang tadi kita kecolongan dalam hal ijazah, nanti ke depannya mungkin kita akan lebih tertib lagi. Misalkan nanti sebelum peserta yang akan kita undang itu, peserta yang bersangkutan akan kita minta untuk mengupload ijazah terakhirnya. Supaya kami benar-benar yakin bahwa yang bersangkutan sudah berijazah minimal S1 atau D4. Terima kasih. Ya, demikian. Di YouTube dari Ibu Leni Ejiati menyampaikan penggunaan Vicon lewat LMS susah masuknya. Sayangnya tidak diberi keterangan lebih lanjut. Susahnya itu seperti apa, jadi kami belum bisa menanggapi. Bapak Ibu, kami juga mempunyai channel Galeri Kejuruan. Jadi untuk bisa mendukung kami, mohon bisa subscribe di channelnya agar sumber-sumber pelajaran yang ada di dalamnya bisa kami kembangkan lebih lanjut lagi untuk meningkatkan pelatihan kejuruan di Indonesia. Pak Oki, sudah ada yang raise your hand? Oh, ini ada Pak Zainal Mutakin, silahkan Bapak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Ada sedikit yang ingin disampaikan. Saya dari SMK 6 Kota Serang. Videonya bisa diaktifkan Pak? Oh, iya, siap. Oh ya. Saya dari SMK Negeri 6 Kota Serang, izin bertanya Pak. Ya, Ini saya tertarik sekali dengan LMS yang dikembangkan oleh P4TK Pak, BMTI. Tahun ajaran baru kita dihadapkan dengan moda daring dan luring. Jadi dalam hal ini kami dalam proses ya memilih LMS. Yang disediakan pemerintah memang sudah ada, tapi susah mengontrol dan mengatur database-nya gitu. Seandainya ada LMS yang mirip seperti yang di P4TK kemudian dikembangkan atau berbagi dengan SMK, itu alangkah baiknya Pak. Kami sangat berharap karena dalam kondisi pandemik ini kami harus membagi sistem pembelajaran, beberapa persen siswa konvensional, beberapa persen daring, beberapa persen luring. Itu yang menjadi pemikiran saat ini, sehingga nanti tahun ajaran baru ini kami betul-betul lega gitu bisa menerapkan sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu pembelajaran jarak jauh dan konvensional di mix dalam bentuk blended learning. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Ada tanggapan? Pak Made, silakan. Terima kasih Pak Zainal. Kebetulan LMS yang kami gunakan ini yang gratis, namanya Moodle. Ya, Moodle. Permintaan Pak Zainal juga menjadi pemikiran kami di P4TK BMTI. Terus terang, kami sedang dalam proses memilih mungkin ya. Kita lagi minta izin ke Direktorat SMK. Kita juga mau membuatkan LMS per
kompetensi keahlian untuk mendukung teman-teman guru di SMK yang kesulitan menyiapkan modul daringnya. Kami memang sudah mengalokasikan anggaran untuk mengundang beberapa guru SMK membuat LMS untuk siswa untuk kepentingan seluruh kelas di Indonesia ya. Jadi kita buat masternya satu, Bapak Ibu bisa mengcopy nanti. Itu memang sudah kami rencanakan, tapi mohon maaf jujur aja kita lagi ada struktur reorganisasi ulang. Jadi kami kemungkinan ada cut off anggaran dulu sebentar sebelum pindah dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ke vokasi. Ya, ada rencana kita memang akan pindah ke sana sehingga kita ada cut off kegiatan semua anggaran. Tapi kami sudah pikirkan itu ya, nanti masukan dari Pak Jainal ini akan menjadi trigger juga buat kami menyampaikan ke pimpinan bahwa SMK butuh LMS seperti ini. Ya, kita sudah membuat desainnya kemarin sebenarnya. Beberapa pertemuan, workshop kita akan adakan dengan sekolah-sekolah melalui daring. Kemudian setelah itu buat kita LMS-nya kita buat. Kemudian waktu itu kita butuh kurang lebih beberapa kali pertemuan. Setelah jadi kita akan publish. Silakan nanti masternya Bapak Ibu copy. Kemudian masing-masing taruh di websitenya sendiri. Kalau dari kami menyediakan seluruh Indonesia kan susah. Jadi master konten aja yang kami siapkan ya. Semoga itu bisa terwujud, kami akan buat per semester. Misalnya Bapak kompetensi kalian apa Pak? Teknik pengelasan Pak, MIG dan TIK dasar Pak. Iya, teknik pengelasan kita misalnya ambil yang kira-kira kalau diperlukan itu yang kelas berapa diperlukan Pak? Itu semuanya Pak, blended learning Pak, apalagi kelas 10 kan teorinya lebih banyak Pak. Modal di sekolah sudah Pak, tapi saya lihat yang di P4TK lebih bagus tampilannya dan security-nya lebih mantap sepertinya. Iya, terima kasih. Ya, kemarin kami kepikiran yang untuk kelas 10 memang karena baru pertama mereka masuk ya. Jadi perlu materi yang banyak. Ya, kita akan coba membantu nanti. Semoga ini bisa menjadi masukan yang bagus. Kita akan coba tindak lanjuti dengan pimpinan. Kita akan ajukan ke Jakarta bahwa kami ingin membuat LMS untuk kelas 10 di semua kompetensi keahlian. Rencananya, nah kalau udah mungkin kita akan publikasikan, silakan di copy untuk kepentingan Bapak Ibu nanti. Sementara sebelum ada itu, Bapak Ibu bisa menggunakan konten yang ada di Galeri Kejuruan saja dulu. Kalau memang LMS-nya ini bagus, silakan Bapak Ibu copy saja, nggak apa-apa, buat pasang di Moodle ya. Ada Moodle itu gampang sekali juga ya. Di sana pengaturannya ada. Terima kasih masukannya, kami akan segera tindak lanjuti nanti Pak Jainal. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Jainal. Ada pertanyaan Pak dari YouTube. Apakah guru honorer atau THL bisa mendaftar ikut diklat daring ini? Kami tidak membatasi pendaftar Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu memiliki kualifikasi S1 atau D4 minimal ya. Karena memang guru dipersyaratkan untuk minimal S1 atau D4 dan kebetulan itu yang kami terapkan dari sebelumnya. Nanti silahkan saja kalau mau mendaftar silahkan saja, tapi kami sudah punya daftar yang angkatan kemarin, nanti akan kita coba seleksi lagi untuk angkatan kedua, ketiga, dan keempat. Tidak ada batasan Bapak Ibu ya, mau guru swasta, negeri, kami tidak melihat itu. Yang penting Bapak Ibu berprofesi sebagai guru dibuktikan dengan surat tugas dari kepala sekolah. Itu pun untuk angkatan-angkatan sebelumnya kami tidak memaksakan harus ada. Karena ini kan sekali lagi kondisinya pandemi. Silahkan Bapak Ibu belajar dan kami juga sedang mengembangkan sebuah sistem bagaimana Bapak Ibu bisa mandiri mendaftar ya. Mandiri mendaftar, belajar sendiri, kemudian yang mengevaluasi semuanya sistem ya supaya tidak ada campur tangan dari pengajar dulu. Nah, kalau itu bisa kita kembangkan maka banyak guru-guru yang bisa kita cover. Dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu kita akan menggunakan juga model yang seperti ini, yang ada mentoring, kemudian juga ada bentuk blended. Jadi sebenarnya kami ingin mengembangkan yang daring penuh. Daring penuh artinya sistem yang mengerjakan, kemudian daring setengah penuh yang ada mentoringnya, kemudian daring yang blended.
Jadi ada tatap mukanya. Ya, sementara itu gambarannya. Bebas Bapak Ibu ya, yang penting Bapak Ibu berprofesi sebagai guru. Terima kasih. Ya, itu dari Ibu Juliana Mamahit. Jadi persyaratan yang diikat adalah kualifikasi pendidikan S1 dan ada surat tugas dari sekolah. Selanjutnya ada Ibu Nur Hayati yang sudah raise your hand. Silahkan Ibu. Mohon diaktifkan videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ya, terima SMK kasih mana Ibu? atas kesempatannya. Nama saya Nur Hayati dari SMK Negeri 7 Bale Endah, Kabupaten Bandung. Ikut diklat apa Ibu? Ya, saya peserta mata diklat PKK. Oh iya. Ya, Silahkan Ibu. ya, terima kasih kesempatannya. Ini pertama kali mungkin ya saya mengikuti diklat dengan moda daring ini. Biasanya saya datang ke BMTI untuk mengikuti secara tatap muka untuk pelatihan atau diklat ini. Apresiasi tertinggi ya bagi saya terhadap Pempa-TK BMTI yang sudah menyelenggarakan diklat PKB moda daring ini. Alhamdulillah dari mulai saya mengikuti tanggal 13 Mei sampai dengan hari ini tanggal 15 Juni yang saya rasakan pelaksanaan diklat PKB moda daring untuk yang saya ikuti kelas PKK di kelas B ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. LMS yang saya ikuti juga sangat-sangat bisa diikuti oleh peserta ya. Layanan sistemnya juga, kehadiran, kemudian diskusi, kemudian bagaimana juga tentang upload tugas dan sebagainya. Sehingga menurut saya sudah bagus ya untuk layanan sistem ini. Begitupun untuk mentor, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang didapat dan sangat menunjang pembelajaran. Terima kasih kepada Pak Willy dan Pak Edison yang sudah setia membimbing kami di dalam moda daring ini. Sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Begitupun untuk admin sangat kooperatif sekali dan komunikatif. Halo, masih kedengaran? Iya masih Ibu, terima kasih tanggapan positifnya. Ya. Kemudian mungkin ada saran saja ini untuk pelaksanaan ke depannya atau mungkin bisa dilaksanakan karena ini kan penutupan masih ada waktu ya sampai dengan tanggal 23 Juni. Ini mengenai kuliah umum. Kalau bisa kan kemarin kita sudah melaksanakan satu kali ya tanggal 28 Mei. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk diselenggarakan kuliah umum dengan pemateri tamu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Itu sangat sekali bisa menambah pemahaman dan update ya, apalagi tentang pembelajaran di saat kondisi pandemi ini. Itu saran saya yang pertama. Kemudian saran saya yang kedua, mungkin harapan saya setelah angkatan atau gelombang ini selesai dan ditutup nanti, pihak Pempa-TK BMTI juga bisa membuka lagi kesempatan ya bagi guru-guru yang lain yang memang belum sempat mengikuti karena memang peserta kelihatannya membludak dan memang banyak yang belum mendapat kesempatan. Mudah-mudahan tidak hanya sekarang saja tapi juga bisa bertahap dibuka untuk gelombang berikutnya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Semuanya positif. Untuk kuliah umum, mungkin nanti kami carikan narasumbernya atau waktunya Ibu, mengingat kita masih ada 1 minggu lagi, walaupun tidak bisa di 1 minggu ini, mungkin nanti terpisah kami adakan webinar, mungkin nanti kami undang juga. Untuk angkatan berikutnya, insya Allah jika waktu anggaran memungkinkan, karena peserta kemarin juga masih banyak yang belum terpanggil, nanti akan diseleksi ulang. Ada tambahan barangkali Pak Made? Ya mungkin begitu dulu Ibu. Terima kasih sekali lagi saran masukannya. Sehat terus ya Bu. Amin, sama salam sehat juga buat semuanya. Amin, terima kasih. Ini ada yang bertanya melalui chat.
dari Bapak Firkan, Bapak atau Ibu Firkan, mohon maaf jika salah, dari SMK 1 Suwawa Bone Bolango Gorontalo. Apa kriteria yang dinyatakan lulus dan tidak lulus? Meliputi apa saja? Kami sampaikan di panduan, Bapak Firkan atau Ibu Firkan, di panduan itu dari komponen nilai ada 2, 40% tes akhir dan 60% nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu komponennya macam-macam, dari mulai lembar kerja, kuis, tes formatif atau tugas-tugas yang diberikan oleh mentor. Untuk kehadiran, untuk mentoring 4 jam per minggu, ya Pak ya, totalnya 24 jam dan metode daring belajar mandiri 36 jam. Namun itu bisa dikondisikan, bisa dibicarakan dengan mentor dan admin masing-masing. Maksudnya jika Bapak Ibu ada menyampaikan tidak bisa waktunya atau berhalangan karena suatu kesibukan, itu asal disampaikan, nanti dicatat gitu, asal jangan bolos sama sekali. Seperti itu. Mungkin nanti panduannya kalau biasanya kami simpan di LMS, tapi jika tidak ada bisa diminta ke adminnya. Selanjutnya dari Bapak Saiful Rahman, peserta kelas D Diklat EMS, mohon izin memberikan masukan mengenai modul yang dipakai dalam Diklat memiliki kekurangan seperti materi yang kurang lengkap atau ada beberapa kesalahan. Mohon dapat direvisi sehingga lebih nyaman untuk digunakan pada Diklat berikutnya. Terima kasih Bapak, ini akan kami teruskan ke LMS, ke admin dan mentor Diklat EMS untuk segera diperbaiki. Sekali lagi terima kasih. Kalau Bapak sudah menandai mungkin yang mana yang perlu diperbaiki, nanti disampaikan saja Pak. Nanti kami update juga ke admin dan mentornya. Selanjutnya ada yang sudah raise your hand. Dengan Bapak Yakobus. Silakan Bapak sudah diaktifkan. Mohon dinyalakan video dan mic-nya. Halo Bapak Yakobus. Sepertinya mic-nya masih off, masih mati. Jika belum siap, bisa ke Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati Polontalo, silahkan Ibu. Mic-nya masih off, Ibu, silahkan. Selamat sore Ibu Rahmawati, silahkan. Oh, jadi Pak Yakobus sudah bisa. Ya, silahkan Pak Yakobus. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Ya, silahkan Pak. Oke, baik. Saya mau sedikit masukan aja untuk materi. Prinsipnya sih untuk saya, perkenalkan nama saya Yakobus Pintadi dari SMK Medikakom Bandung. Kelas yang saya ikutin itu memelihara air conditioning AC. Untuk terutama di kelas saya, kalau saya sih merasa begini, materi yang diberikan itu kan dari awal sampai akhir
pada saat awal kita join, dari materi dari awal sampai akhir itu ternyata bisa diakses. Jadi bisa dikatakan beberapa teman-teman saya di grup di kelas saya itu bisa menyelesaikan baca materi itu dalam sehari atau 2 hari itu selesai. Maksud saya adalah diklat ini kan punya jangka waktu cukup lama, beberapa minggu. Nah, mungkin untuk kedepannya akan lebih baik kalau misalkan setiap satu session di lock dulu sebelum berlanjut ke session berikutnya. Jadi ketika misalkan materi pertama untuk 2 hari atau 3 hari di lock, ada tugas. Ketika tugasnya sudah tersampaikan, sudah dinilai, baru bisa terbuka materi selanjutnya. Supaya benar-benar materi itu bisa kita pahami. Ya, jadi jangan sampai ada peserta yang bisa udah baca semuanya, materi sudah selesai, padahal dia belum menguasai secara detail gitu, hanya baca saja. Gitu. Mungkin itu masukan dari saya untuk kedepannya, kalau nanti ada daring lagi. Ya, terima kasih. Langsung. Baik, terima kasih Pak Yakobus. Silakan Pak Made. Terima kasih Pak Yakobus. Sebenarnya secara ketentuan kami sudah menginstruksikan untuk membuat materi itu per minggu ya. Jadi yang belum dibuka minggu ini tidak bisa dibuka. Nah ini saya baru menerima juga informasi ini, berarti khusus yang di kelas Bapak mungkin atau di daring Bapak, di mata diklat Bapak mungkin ada yang terbuka ya. Diklat-diklat yang lain secara ketentuan kami memang menetapkan ketentuan kalau belum menyelesaikan modul atau kegiatan belajar 1 tidak bisa masuk ke kegiatan kedua dan seterusnya. Itu secara ketentuan memang sudah ada. Namun ini sepertinya ada yang terlewatkan sehingga terbuka semua. Terima kasih koreksinya, nanti coba kami akan cek lagi kenapa bisa terjadi seperti ini. Oke, terima kasih Pak Yakobus, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Yakobus. Jadi sebenarnya memang harusnya itu sudah diatur jangka waktu masing-masing sesi, tidak dibuka semua sekaligus. Nanti kami tindak lanjuti ke admin kelasnya. Pak Oki, ada lagi? Ibu Rahmawati Polontalo, apakah sudah siap Bu? Iya Bu, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu, apakah videonya bisa diaktifkan Bu? Ini jaringan sepertinya baik. stabil Bu. Tapi apakah suara saya keluar jelas Bu? Jelas Ibu, silahkan dilanjutkan Bu. Dari SMK mana Bu? Iya, saya Rahmawati dari SMK Negeri 1 Gorontalo dengan mata diklat statistik peluang. Ya, silahkan. Gorontalo jaringannya mungkin ya. Oh iya, Ibu kalau kesulitan nanti bisa di chat mungkin ya. Kita lanjut dulu ke Ibu Vera. Ibu Vera, silahkan. Selamat sore Ibu Vera. Assalamualaikum Ibu. Halo. Assalamualaikum.
Ya, silahkan Ibu. Ibu suaranya, mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil Ibu suaranya, barangkali bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya. Iya. Perkenalkan, saya Vera Neno dari SMK Negeri 1 Gorontalo, dari Diklat Classroom Language bahasa Inggris, Bu. Oh iya, bahasa Inggris. Silahkan Ibu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pribadi, Ibu, untuk bisa ikut dalam diklat ini. Seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Kabid tadi, bahwa nantinya untuk kelanjutan moda daring sekarang ini adalah prioritas bagi peserta yang sudah mengikuti untuk mengikuti UK. Pertanyaan saya, apakah kami guru bahasa Inggris yang sekarang ini telah berkesempatan mengikuti moda daring ini juga punya kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan serupa? Kalau ada, nanti dalam bentuk apakah itu? Karena sepengetahuan saya, seperti yang saya tahu bahwa UK yang nantinya akan melibatkan LSP, baik itu dari P1, P2 atau mungkin P3, itu lebih identik dengan guru-guru produktif. Karena nantinya di situ ada skema-skema yang akan diujikan, kalau nggak salah. Kemudian harapan saya, Ibu, pertanyaan saya, apakah kami guru bahasa Inggris juga bisa mengikutinya? Nah, kalau bisa mengikuti, itu dalam bentuk apa? Karena kami guru bahasa Inggris sangat berharap bisa mengikuti diklat tatap muka di BMTI sebagai kelanjutan dari moda daring ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vera. Silahkan ditanggapi Pak Made. Terima kasih Bu Vera. Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa uji kompetensi keahlian itu hanya diberlakukan untuk teman-teman yang guru produktif. Sedangkan yang non produktif bahasa Inggris dan matematika memang tidak ada ketentuan ke sana. Namun demikian, harapan dari teman-teman bahasa Inggris dan matematika menjadi PR kami semua. Barangkali nanti akan kita coba buat sebuah kegiatan apa yang memungkinkan Bapak Ibu bisa dipanggil tatap muka ke Bandung. Ya, kami terus terang terima kasih saja masukannya. Semoga tahun depan kita masih ada keleluasaan anggaran dan waktu yang bisa kita coba format bentuknya dalam bentuk kegiatan apa, sehingga Bapak Ibu berkesempatan juga ke Bandung. Yang penting intinya Bapak Ibu silahkan pelajari secara maksimal materi-materi yang ada. Semoga Ibu Bapak nilainya cukup bagus, apalagi sangat bagus dan istimewa, barangkali menjadi pertimbangan kami nanti untuk kedepannya memprioritaskan Bapak Ibu. Ya, demikian, terima kasih. Yang pasti memang ini khusus untuk guru produktif dan tidak mungkin juga semua ya. Kita akan pilih beberapa dari Bapak Ibu yang bisa kami panggil karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Yang pasti semoga saja tahun depan dimungkinkan untuk tatap muka. Kalau tidak mungkin ya mohon maaf, tahun depan juga mungkin tidak ada. Ya, terima kasih Ibu. Nanti kita jadi catatan kita untuk ke depannya nanti. Terima kasih. Demikian Ibu Vera, terima kasih sekali lagi. Salam untuk Bapak Ibu guru di Gorontalo. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bapak Muhammad Ihsan. Selamat sore Pak Ihsan, silahkan Pak. Sambil menunggu ini sudah masuk. Ya. Silahkan Bapak, silahkan. Ya, selamat sore Bu. Sore. Selamat sore juga Pak Ade. Ya, sore dan Pak. Satu lagi, maaf saya lupa. Pak, saya mau tanya mengenai nomor UKG, nomor peserta UKG. Saya dulu kan udah pernah ikut uji kompetensi, tapi di sekolah yang lain Pak. Sekarang saya mengajar di SMK
SMK BKM 2 Bekasi. Dulu saya ikut UKG itu di SMK Negeri 28 Jakarta. Apakah nomor itu kita bisa bawa ke sini untuk didaftarkan sebagai peserta di sini atau tidak? Pertama. Yang kedua, mengenai kehadiran Pak. Saya sebetulnya sejak dari awal pembukaan selalu hadir. Tetapi saya nggak sadar kalau absensinya itu harus diklik atau disubmit secara manual. Karena dulu saya pernah ikut training online ini juga dari sistem yang lain, dari Oracle. Itu biasanya begitu kita sudah login itu kehadirannya sudah langsung terrecord. Kemudian durasi kita membaca sistem itu juga sudah langsung terrecord. Nah sementara saya sekarang sudah hadir setiap hari dengan jam yang mestinya lebih dari cukup. Tetapi progres saya itu hanya di bawah 50% kayak gitu Pak. Nah itu kemudian itu bisa ada solusinya nggak? Karena ini kan terkait dengan penilaian. Terus kemudian satu lagi tadi. Anda ini tuh biar. Halo? Ya silakan. Satu lagi ya, Pak. Kedengaran ya. Nah, terus satu lagi saya jadi lupa. Bapak maaf ikut mata diklat apa biar nanti diupdate ke adminnya? Saya ikut mata diklat yang sistem security ya, sistem keamanan jaringan. Keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan yang IT Bu. Ya, nanti kami tindak lanjuti ke admin. Status 50% itu apa maksudnya gitu? Barangkali bukan maksudnya Bapak baru hadir 50% gitu. Nanti kami update lagi. Ya, karena 2 minggu pertama itu absensi saya itu tidak pernah dicentang karena saya anggap absensinya itu sudah tercover secara otomatis dari sistem gitu loh. Jadi absensi saya yang 2 minggu pertama itu kosong. Nah kemarin saya coba lagi ternyata sudah nggak bisa karena sudah di lock katanya. Iya. Tapi itu jika ya. Selebihnya bagus. Terima kasih atas semua fasilitasnya. Baik, terima kasih Sekian Pak. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak online login di sistem, jika Bapak benar-benar terlihat mentoring, lalu koordinasi terus dengan adminnya, dengan mentornya, itu sudah dianggap Bapak akses terus gitu Pak, tidak hilang gitu, walaupun apalagi tadi alasannya lupa gitu atau tidak tahu ya kalau Bapak harus absen online gitu. Aktivitas belajar daringnya saya juga malah sering mengajukan pertanyaan ke mentornya sebetulnya. Ya, kalau seperti itu mentor tidak di-record di sistemnya gitu. Itu rekodnya hanya rekod absen saja mungkin Pak, tapi secara partisipasi keaktifan itu sudah ada berarti. Ada, ya udah. Iya. Kalau tidak terpengaruh dengan nilai ya nggak masalah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak. Jadi nggak usah khawatir ya masalah absensi itu. Tim kami juga pasti memperhatikan Bapak dan Ibu semuanya, jadi tidak usah khawatir. Aktivitas, kemudian respon Bapak Ibu waktu di forum tanya jawab itu juga bagian dari kami. Nah Bapak Ibu yang mengalami masalah serupa bisa menyampaikan ke admin kelas ya. Ke admin kelas mohon disampaikan saja bahwa pertemuan 1-2 saya hadir, saya lupa, biar menjadi catatan tersendiri, jadi tidak usah khawatir. Itu akan jadi catatan kita semua. Jadi Bapak Ibu yang lain juga sama, kalau merasa ada yang janggal karena memang lupa melakukan absensi, sampaikan ke admin kelas untuk nanti direvisi pada saat terakhirnya. Itu kan nanti di-download, kemudian kita hitung. Nah kalau sudah ada informasi pendahuluan, jadi tim kami juga akan mencatat itu sebagai sebuah masukan. Ini untuk semua ya Bapak Ibu yang mengalami kasus sama, lupa absen atau apa, tapi hadir disampaikan saja ke masing-masing admin kelas. Kemudian nomor UKG itu melekat Bapak Ibu ya, walaupun pindah kemana nomor UKG-nya sama. Jadi sekarang Bapak Ibu misalnya ada di SMK 28, dulu SMK 28, sekarang pindah ke Bekasi atau pindah ke Aceh, itu nomor UKG-nya tetap tidak berubah ya. Cuma nanti mungkin diupdate saja ya. Jadi tidak usah khawatir, nomor UKG NUPTK kami pakai hanya untuk mempercepat verifikasi data saja.
ya, biar kita tidak usah mencari Bapak lulusan S1 di mana dan lain sebagainya. Kalau ada nomor itu kami punya datanya lengkap. Baik Pak, terima kasih, tidak perlu khawatir Pak. Terima kasih atas aktivitasnya. Semoga Pak, ini kita menjadi lebih baik lagi. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih Pak Ihsan. Sama Ibu. Waalaikumsalam. Pak Made, ini ada pertanyaan di YouTube. Bila ada peserta yang belum lulus, apakah diberikan perbaikan atau pengulangan? Kalau menggunakan sistem tuh biasanya sulit Pak kalau remedial. So, silakan Pak. Bapak Ibu, silahkan nanti untuk pengulangan biasanya Widya Suara itu punya kebijakan tersendiri ya, sampai sebelum terjadinya sebelum sampai diambil keputusan tidak lulus. Biasanya kami punya justifikasi yang bisa kami pertanggungjawabkan, dan itu biasanya masukan dari para mentor dan juga admin kelas ya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, nanti kalaupun tidak lulus sekarang ya ikut lagi pasti lulus juga ya. Jadi jangan dipakai ini menjadi beban ya, menjadi beban seandainya tidak lulus nanti gimana, tidak ada ya. Ini diklat biasa yang tidak berpengaruh terhadap kinerja Bapak Ibu ya. Sekali lagi, jadi jangan terlalu kepikiran masalah diklat ini. Santai saja, silakan ikuti. Nanti kalau tidak lulus lagi, ikut lagi diklat, tidak apa-apa ya. Jangan sampai dibuat stres. Kondisinya seperti sekarang ini, kita perlu daya tahan tubuh yang kuat. Tidak usah kepikiran, silahkan saja komunikasikan dengan admin kelas dan mentoring yang menjadi kesulitan Bapak Ibu. Nah, sebelum masa akhir selesai. Jadi kami melakukan evaluasi ini tujuannya untuk mengetahui masalah yang dihadapi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah merasa punya masalah dalam hal-hal tertentu, silahkan segera sampaikan kepada mentoring dan admin kelas biar mendapat solusi agar tidak terjadi hal yang tidak Bapak Ibu harapkan. Demikian kira-kira, terima kasih. Baik, sambil menunggu selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Wardasi. Apakah peserta diklat bisa mengambil 2 program sekaligus dalam diklat daring ini? Pak Erwin bisa menjawab? Pak Made, silakan. Secara panduan kami memang membolehkan ya Bapak Ibu ya. Secara panduan kami membolehkan Bapak Ibu mengambil maksimal 2 ya, karena kami yakin Bapak Ibu kalau 2 masih bisa. Tetapi karena kemarin peserta yang mendaftar itu banyak sekali, 5.000 ya, hampir 5.000 peserta, maka kami memprioritaskan 1 orang itu hanya 1 saja. Ya, secara prinsip kami membolehkan. Nanti ke depan yang angkatan kedua ini mungkin kita akan persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ngambil lagi yang kemarin sudah terdaftar ternyata dipanggil lagi angkatan kedua, nggak ada masalah. Ya, secara prinsip dibolehkan maksimal 2 ya. Tapi karena peminatnya banyak maka kami tentu tidak terlalu nyaman kalau Bapak sendiri ngambil 2 sedangkan yang lain masih menunggu. Ya, jadi mohon maaf yang kemarin ambil 2 kami batasi hanya 1. Barangkali kalau ada yang lolos ya itu nasib Bapak Ibu aja yang baik ya lolos. Sebenarnya kami kemarin sudah batasi 1. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu nggak ada masalah sebenarnya, tapi karena masalah kuota saja yang terbatas. Terima kasih. Sudah ada Ibu Lani. Ini ada dari Bapak Fajar Hari, dari mana pelatihan moda daring atau luring itu bisa dapat infonya? Salah satunya dari Galeri Kejuruan ya Pak, jadi tolong subscribe saja Bapak Ibu, biar dapat infonya lebih dulu. Dan kami selalu update website Pem4tk BMTI, bisa juga dicari infonya di web tersebut.
Atau dari chatting mungkin Pak Oki ada? Atau Bu Lani sudah bisa bergabung? Ibu Lani mic-nya masih nonaktif. Silahkan Ibu Lani. Kalau Ibu Lani silakan. Nah, kalau laki-laki yang manggil biasanya mau ya. Ibu Lani, silakan Ibu Lani. Oh, Pak Hengki duluan. Bapak Bapak Lani ini ya? Iya, Pak. Mohon maaf. Bapak Lani pantesan diam aja ya Pak ya. Baik Bapak silahkan, biar jelas videonya diaktifkan Pak. Nah itu tadi video perlu Pak. Iya. Ini namanya. Mohon maaf. Sebelahnya soalnya operatornya Ibu Lani namanya. Soalnya Pak. notulen hari ini namanya Ibu Lani. Pak. Jadi jaringannya lagi kurang baik Pak di sini Pak. Oh iya Bapak dari mana? Dari Serang Pak. Serang. Baik ikut di cloud apa Pak silahkan. Wiring diagram. TBS. Ya silahkan Pak. LMS kalau menurut saya bagus Bu untuk pembelajaran mode daring ke depannya, untuk pembelajaran siswa juga ya. Tadi teman-teman banyak yang ngasih masukan gitu kan. Terus kan kita juga terbantu Bu ya dengan guru-guru yang berkumpul di sini seluruh Indonesia, terutama untuk sharing pengalaman-pengalaman baru, teknologi baru, terutama motor-motor dengan teknologi yang sudah dikeluarkan yang sekarang ini mungkin di sekolah itu belum ada model motor tersebut gitu. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan LMS ini bisa sebagai sharing guru-guru kejuruan di seluruh Indonesia untuk mengupgrade teknologi, terutama yang ini kita di sekolah-sekolah SMK, terutama di daerah itu sangat amat tertinggal begitu Bu, terutama yang teknologi misalkan ya contoh motor yang hybrid gitu Bu. Jadi untuk bisa mengupgrade, terutama juga nanti di mentor mungkin bisa memberikan kembali gitu. Dan komunikasi ini yang saya pertanyakan itu apakah nanti setelah kita itu mengikuti pelatihan LMS di situ selesai, apa kita bisa mengakses kembali gitu aplikasi LMS tersebut gitu. Yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan yang kedua, sekarang itu kan banyak tutorial yang beredar di YouTube Bu ya, tapi yang saya belum tahu itu tutorial yang dibuat resmi dari BMTI yang memang untuk pembelajaran di sekolah Bu, yang yaitu untuk pembelajaran aktif gitu. Mungkin itu yang saya pertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lani dari Serang. Saya lagi mohon maaf tadi sudah salah sebut. Jadi minta forum kejuruan Pak Made untuk media komunikasi guru-guru se-Indonesia untuk update. Baik, terima kasih Bapak Lani. Untuk akses LMS itu akan ditutup sesuai dengan kelasnya. Pasti akan ditutup karena kalau sudah di kelasnya sudah selesai, Bapak Ibu tidak bisa mengakses LMS tersebut. Makanya kalau ada yang mau ingin materi silahkan diambil saja, dikopi-kopi saja. Yang penting sumbernya tetap dicantumkan dari P4TK BMTI. Kemudian tutorial materi memang ada di website kita ya, terutama ada di Galeri Kejuruan. Memang kita lagi mengkoleksi materi-materi itu ada di sana. Dalam waktu dekat juga kami akan upload nanti modul-modul yang sudah pernah kita buat. Silahkan nanti dipergunakan oleh Bapak Ibu.
Jadi dua yang mesti Bapak Ibu lihat nanti adalah websitenya P4TK BMTI, yaitu di p4tk bmti.kemdikbud.go.id, dan juga di Galeri Kejuruan. Nanti mungkin akan ada link pemandu kalau Ibu Bapak misalnya membutuhkan hal yang tidak ada di sana, mungkin akan dimasukkan. Ya, kita akan lagi mengumpulkan ya Bapak Ibu ya, materi-materi kejuruan yang mendukung pembelajaran di sekolah. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, demikian Bapak Lani. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih kembali. Selanjutnya dengan Bapak Henry. Selamat sore, ya silahkan Bapak Henry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, alhamdulillah kayaknya dengan banyak yang mau bertanya, saya bisa juga lolos untuk bisa bertanya. Baik, masalah materi LMS. Perkenalkan, nama saya Henry Kurniawan dari SMK Negeri 1 Natar, Lampung Selatan. Dan saya mengikuti diklat ISP 32 atau Teknik Elektronika Industri. Dan dari segi materi LMS, saya katakan sudah sangat baik sekali. Terus mentornya juga sudah sangat bagus sekali. Dan apalagi kami didukung dengan grup WA, sehingga kami betul-betul bisa maksimal di dalam pembelajaran daring ini. Ada beberapa hal yang saya usulkan. Di sini yang pertama, sama seperti Pak Zainal tadi, tentang masalah LMS. Jadi memang nampaknya pembelajaran LMS ini di masa COVID ini betul-betul sangat baik gitu Pak. Jadi kalau bisa memang bisa segera mungkin diadakan khusus untuk diklat LMS bagi sekolah-sekolah, sehingga dalam tahun ajaran baru ini kami bisa menirulah LMS yang diterapkan oleh BMTI Bandung ini. Terus yang berikutnya adalah masalah kendala di kami dia dalam hal praktik. Terus terang memang daring kami bisa lakukan praktik di rumah sih ya. Tapi kalau hasil dari chatting di grup, ada beberapa wilayah itu memang punya kendala. Misalnya kayak kami kan harus punya microcontroller ESP32. Dan itu tidak semua wilayah bisa belanja online ya kan. Harganya memang tidak mahal, 70.000 ya kan. Tapi ada beberapa daerah yang harus membeli tersebut, durasinya bisa sampai 1 bulan waktunya, sehingga sedikit agak kendala, walaupun bisa disimulasi, tapi tetap sedikit banyak ya punya kendala dengan tidak adanya alat yang kami miliki. Usul saja, alangkah baiknya kalau memang kami lulus, misalkan sebagai peserta, kalau memang bisa diadakan dari BMT itu pengadaan microcontroller, karena harganya tidak terlalu mahal. Karena bukan masalah harga mungkin, tapi masalah keberadaannya. Karena beberapa daerah kan kesulitan dengan alat tersebut, sehingga difasilitasi oleh P4TK BMTI Bandung, sehingga kami dapat alat dan kami bisa mengikuti dengan maksimal diklat daring ini. Terus yang berikutnya adalah ini kegiatan di dalam ini Pak, di dalam mentor memberikan materi, alangkah baiknya kalau itu ikut direkam, sehingga pada saat kami ingin flashback hasil daripada mentoring, itu bisa kami lihat di channel YouTube-nya. Mungkin itu usul dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saran mengenai penggunaan LMS-nya, tadi mungkin bisa ikut jawaban yang ke Pak Jainal ya Pak ya, nanti bisa ditindaklanjuti. Untuk peralatan praktek, mungkin tadi kalau Bapak menyimak, Pak Made sudah menyampaikan anggarannya diklat ini kan belum ke peserta ya Pak, baik dari segi pulsa maupun alat praktek. Dan mungkin jika kami yang menyediakan pun dengan pengiriman, dengan indennya produk, waktu 6 minggu ini mungkin tidak bisa sampai juga gitu. Mudah-mudahan para peserta tetap menyampaikan seluruh kesulitan atau apapunnya kepada mentor. Nanti mentor pasti ada kebijakan sendiri di wilayah-wilayah tertentu yang peralatannya tidak ada atau belum ada gitu Pak. Itu seperti itu.
Ada yang mau ditambahkan Pak Made, silakan. Ya, terima kasih masukan untuk peralatan Bapak Ibu. Mohon dimaklumi bahwa tusi kami di P4TK BMTI yang sekarang, yang berada di bawah Dirjen GTK, tusi kami itu memang hanya untuk melatih guru. Ya, untuk peralatan mohon maaf kami tidak bisa masuk. Nah, sedangkan nanti kalau kami sudah pindah ke Direktorat Vokasi, di situ juga ada peran kami nanti ke sarana prasarana. Mungkin ini jadi pertimbangan saja, dan nanti ini jadi masukan kita semua bahwa apabila nanti Bapak Ibu terpanggil ke sini dan kalau memang peralatannya tidak mahal, biasanya kami gabungkan di alat bahan praktek yang bisa dianggap bahan habis ya. Ini jadi masukan kami juga nanti Bapak Ibu kalau dipanggil diklat mungkin masukan itu disampaikan sehingga tim yang melaksanakan diklat akan mengambil kebijakan ya, karena memang peralatannya tidak mahal, misalnya kita jadikan sebagai bahan habis dan Bapak Ibu bisa gunakan ya. Ini terima kasih masukannya, tapi mohon maaf yang untuk sekarang kita belum bisa ya untuk menyediakan bahan praktek Bapak Ibu karena memang kebetulan ini terkait dengan anggaran juga. Tapi untuk ke depan ini jadi masukan kami, nanti khusus yang untuk elektronika industri, kalau nanti ada pelatihan di kami, coba akan kami diskusikan nanti dengan mentornya, dengan pengajarnya, dengan WI-nya, hal-hal yang bisa membantu peserta supaya mereka begitu selesai juga bisa mendapatkan alat praktek yang maksimal ya. Makasih masukannya Pak. Silahkan kalau ada yang lagi. Ya, kemudian untuk rekaman itu Bapak bisa minta ke admin Pak, karena untuk Vicon mentoring sebenarnya direkam, bisa dihubungi adminnya masing-masing atau bisa cek galeri kejuruan, jangan lupa subscribe dulu. Nanti Bapak bisa cek barangkali ada rekamannya di situ. Tapi kami memang ya untuk dokumentasi memang kami rekam. Iya, demikian Bapak, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih ya Bu. Ya, semoga nanti. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu kembali. Selanjutnya Bapak Akbar. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Akbar, silakan Pak. Ya, silakan. Bapak mic-nya masih mati. Halo, Pak Akbar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Suara saya kedengaran jelas nggak Bu? Jelas, sangat jelas. Silahkan. Oh, iya. Dari mana Pak? Saya dari kelas B pemrograman Java dari Kendari, Sulawesi Tenggara Bu. Oh ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kebetulan di Kendari ini sudah jam 4 sore. Pertama, terima kasih banyak untuk pihak BMTI yang sudah mengadakan kegiatan diklat ini. Kemudian terima kasih juga kepada instruktur dan admin yang sudah membantu kami dalam belajar diklat ini, Pak Ferry, Ibu Dwi, Pak Basmi, Ibu Melva. Kami di saya di kelas B pemrograman Java ini materinya sangat luar biasa sekali karena berhubungan dengan pemrograman. Artinya kami tidak menggunakan terlalu banyak peralatan seperti di jurusan-jurusan lain. Kami hanya butuh laptop, kemudian software saja untuk melakukan pemrograman, karena kebetulan kami di pembuatan aplikasi. Apalagi sekarang teknologi rata-rata di di pembuatan aplikasi itu luar biasa, pembuatan website, kemudian Android dan seterusnya. Pertanyaan saya pertama singkat saja, yaitu nilai minimal peserta yang dinyatakan lulus itu sebenarnya berapa? Dan penentuan nilai kelulusan dari poin mana saja? Terus yang kedua, ini kami kan rata-rata adalah guru mata pelajaran. Jadi pada saat kami
mendapatkan ilmu dari pemrograman ini, kami nanti insya Allah akan menerapkan ke siswa kami. Nah, setelah kami menerapkan ke siswa kami, itu yang jadi kendala adalah masalah lapangan kerjanya, Pak. Karena di sini kebanyakan setelah mereka, karena sejak yang tahun-tahun sebelumnya itu saya mengajar pemrograman di kelas 3, itu setelah mereka tamat kebanyakan malah mengambil jurusan lain yang bukan jurusan komputer, tetapi mengambil jurusan lain seperti ekonomi, dan sehingga akhirnya ilmu yang seharusnya berpotensi untuk memudahkan mereka itu malah tidak digunakan. Padahal seandainya nanti jika ada lapangan kerja yang terbuka khusus untuk mengcover keilmuan mereka di SMK, apalagi khusus untuk pemrograman, itu akan sangat bagus, Pak. Beda dengan seperti saya ambil contoh seperti otomotif misalkan. Pada saat mereka tamat jurusan otomotif, mereka langsung bekerja di perusahaan otomotif. Tapi kalau yang jurusan pemrograman, itu siswa kami kebingungan kalau khusus untuk daerah area Kendari itu mau kerja di perusahaan mana. Nah, kebanyakan mereka kadang di kantor, tetapi kebanyakan itu langsung melanjutkan perguruan tingginya di jurusan lain, Pak. Itu yang jadi kendala kan di sini. Kemudian yang masalah selama kegiatan ini, itu alhamdulillah semuanya terlaksana dengan baik. Bahkan setelah selesai kegiatan Pikon untuk di kelas kami itu tutorialnya itu diupload juga di YouTube. Jadi teman-teman dan kami semua khususnya di kelas B itu sangat terbantu sekali. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat terus Bapak Ibu dalam memberikan ilmu kepada kami. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar. Saya coba jawab untuk nilai minimal untuk kelulusan itu ada di panduan, Pak. Panduan seharusnya ada di LMS, namun jika tidak ada, Bapak bisa minta ke admin. Jadi komponennya itu untuk nilai ada 2. Yang pertama, nilai keterampilan sebesar bobotnya 60%. Kemudian ada nilai tes akhir bobotnya 40%. Untuk nilai keterampilan ini merupakan kompilasi dari nilai-nilai tugas, lembar kerja, keaktifan, kemudian kehadiran itu ada di keterampilan. Jadi secara total batas minimal kelulusan itu memperoleh nilai di atas 70 dengan kategori cukup. Demikian Pak, ada di panduan. Selanjutnya untuk tamatan Pak Made, jadi Pak Akbar ini untuk tamatan SMK ini jurusannya komputer pemrograman, tapi setelah lulus selain bekerjanya tidak di bidang pemrograman, kuliah pun tidak jurusan itu. Jadi seperti kurang terpakai gitu ilmunya. Barangkali ada tambahan tanggapan, silahkan Pak Made. Baik, terima kasih Pak Akbar. Itulah tantangan Pak Akbar sebagai guru ya. Bagaimana membuat anak didik kita bisa bukan hanya bekerja saja, kebekerjaan itu kan mencakup nanti wirausaha, wira swasta. Itu tantangan kita semua sebagai guru agar tamatan-tamatan SMK itu bisa bekerja minimal berwirausaha. Saya yakin untuk jurusan RPL tidak ada masalah ya, sebenarnya mereka kalau memang baik, bagus, mereka bisa segera berwirausaha dengan menggunakan keterampilan mereka ya. Kalaupun nanti mereka melanjutkan dengan jurusan yang berbeda, tidak usah khawatir ya, Bapak dan Ibu guru tidak usah khawatir, karena kadang-kadang teman-teman yang tidak linier itu dia punya kelebihan. Ya, contoh misalnya orang RPL tiba-tiba melanjutkan ke hukum, ke ekonomi, tidak usah khawatir. Itu mereka punya keunggulan nanti di jurusannya.
dia akan bisa melihat misalnya hukum kalau dikaitkan dengan teknologi informasi, oh bisa dibuat software ini, biasanya mereka lebih menonjol ya dibandingkan jurusan yang lain. Jadi malah ini terus terang keunggulan ini menjadi sebuah kemampuan yang bisa diterapkan di jurusan yang baru. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, tinggal sampaikan saja. Walaupun kalian memilih jurusan yang lain, jangan lupakan bahwa ilmu yang kalian pelajari ini bisa bermanfaat. Saya meyakini dan saya juga sering menyaksikan teman-teman yang mengambil jurusan dari RPL tiba-tiba ke ekonomi, ke hukum, ke bangunan, itu lebih lebih advance dan bisa memiliki pandangan yang berbeda ya. Mereka bisa membuat inovasi-inovasi yang digabungkan dengan TI-nya. Sekarang kan zamannya multidisiplin ilmu ya, kolaborasi, tidak usah ada jadi ketakutan kita. Yang penting kita dorong siswa kita untuk berbuat atau belajar semaksimal mungkin agar mereka mempunyai keterampilan yang bisa dipakai untuk melanjutkan nanti ya. Itu saja, nggak usah khawatir Pak Akbar, dan kalau siswanya yang menganggur baru kita khawatir ya. Kalau masih melanjutkan mungkin nggak masalah. Kalau memang bisa didorong, tolong ciptakan hal-hal yang bisa membuat mereka mandiri untuk usaha ya. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih banyak Pak. Ada satu lagi Pak, terakhir Pak, boleh Pak izin Pak? Silakan. Ini masalah login di LMS-nya Pak. Kita login di LMS dari pagi itu sampai malam, tapi tidak terhitung jamnya Pak. Terima kasih, itu saja Pak. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu yang merasa sudah login, merasa sudah absen, kalau ada masalah tidak tercatat, silahkan sampaikan ke admin kelas. Nanti akan menjadi catatan khusus dan jangan khawatir ya, itu akan dipertimbangkan untuk hal-hal tertentu. Yang penting ada masalah, tolong laporkan ke admin kelas biar menjadi catatan untuk disampaikan ke mentor atau nanti pada saat rapat dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya demikian Pak Akbar, jadi kehadiran tidak hanya dilihat dari login saja, tapi juga dari keaktifan dan partisipasi lainnya, jadi jangan khawatir, disampaikan saja ke adminnya. Baik Bapak Ibu peserta diklat daring yang terhormat, waktu sudah menunjukkan pukul 15. Kami mohon maaf untuk para peserta yang belum sempat bertanya langsung atau belum sempat kami jawab pertanyaannya. Terima kasih atas saran masukan serta pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi, dan untuk closing statement nanti dari Bapak Kabid saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, ini mungkin statement yang terakhir untuk evaluasi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kelulusan jangan jadi beban. Sepanjang Bapak Ibu mengikuti kegiatan secara sungguh-sungguh, berpartisipasi aktif dan lain sebagainya, tidak usah khawatir. Itu akan menjadi pertimbangan tim pengajar, admin kelas dan admin LMS untuk Bapak Ibu. Jadi jangan dipakai beban. Pun seandainya Bapak Ibu belum berhasil untuk angkatan sekarang, jangan juga jadi beban karena ini ada kegiatan yang kedua, ketiga, keempat. Semua ya yang namanya belajar, ada kadang-kadang yang berhasil, ada yang tidak, itu jangan terlalu menjadi beban. Sekali lagi, dalam kondisi sekarang kita harus menjaga kesehatan, menjaga pikiran kita agar tetap happy ya. Sekali lagi, masalah kelulusan tidak usah jadi beban. Yang sepanjang Bapak Ibu melaksanakan secara baik, mengikuti secara sungguh-sungguh, saya yakin tidak akan ada masalah ya. Yang kedua, Bapak Ibu, di tahun 2021 kebetulan saya di bidang program dan informasi, saya hanya mengingatkan ke Bapak Ibu bahwa tahun depan itu akan banyak program-program kegiatannya terkait dengan magang industri. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, Pak Dirjen sekarang, Pak Wikan untuk Dirjen Vokasi ini akan menitik beratkan untuk magang di industri, baik industri dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk kami di BMTI juga akan nantinya kemungkinan akan ada anggaran untuk magang industri Bapak Ibu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan tahun ini memang ada juga kegiatan nanti Bapak Ibu kalau dengar di PMPTK lain,
itu juga ada magang industri dalam bentuk blended, tidak bisa full. Ya, semoga tahun depan kita sudah normal sehingga kegiatan-kegiatan magang industri baik dalam maupun luar negeri bisa kita laksanakan. Artinya apa? Bapak Ibu silahkan mempersiapkan diri masing-masing, terutama yang muda-muda, baik dalam sisi bahasa, penampilan dan lain sebagainya, karena kesempatan itu akan sangat terbuka di tahun 2021. Dan itu terus terang sudah mulai sekarang kami menggarap. Dan nanti Bapak Ibu tanggal 18 rencana kita akan mengadakan rakor industri terkait dengan kegiatan industri berbagi, ya, sedang kami rancang. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi untuk informasi apa-apa silakan update di website kami p4tkbmti kemdikbud.go.id dan juga di Galeri Kejuruan kami akan sharing beberapa informasi yang berguna. Begitupun Bapak Ibu kalau seandainya mempunyai video yang bagus, animasi yang bagus, mau dari link manapun, tolong di-share juga sehingga bisa kita informasikan ke teman-teman yang lain di wilayah lain sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu yang dari Bapak Ibu share. Demikian kira-kira, silahkan Ibu Ane untuk penutupnya. Sampai jumpa nanti di penutupan Bapak Ibu dan semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap dari kami. Apapun masalahnya sampaikan kepada tim kami, para mentor, admin akan siap membantu. Semoga sehat terus sampai selesai nanti di kelas minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.